Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial SimGhost Clinic. Sekarang kita melanjutkan tutorial untuk akun dokter. Sekarang kita akan masuk ke akun dokter. Silahkan login dengan akun dokter. Baiklah, di sini saya sudah login sebagai akun dokter. Nah, di sini ada sedikit kendala. Ini harusnya muncul menu ya di sini. Kalau sudah kita setting, harusnya ini sudah muncul menu. Cuma di sini tidak tampil karena ada gangguan, mungkin di server atau di laptopnya. Jadi bisa kita reload ya. Kita reload lagi aplikasinya sampai muncul menu yang diinginkan. Oke, ini agak lambat ya, sepertinya ada gangguan di server. Sekali lagi, saya reload lagi. Oke, di sini sudah tampil. Sebentar ya. Oke, di sini sudah tampil. Nah, inilah tampilan dokter. Jadi, dokter masuk saja ke menu My Patient. Di sini menu My Patient adalah pasien yang sudah didaftarkan oleh petugas pendaftaran dan sudah diterima oleh petugas pendaftaran. Jadi dokter cukup menunggu dari sini saja. Apabila tidak ada yang muncul pasien ya, bisa diklik di sini ada segarkan di sini atau refresh. Bisa diklik. Nanti akan muncul pasien baru atau dia nanti biasanya otomatis. Oke, di sini sedikit saya tampilkan pengenalan terlebih dahulu. Ada menu lihat ya, di sini ada lihat, kemudian di sini ada status. Nah, status ini kita bisa melihat sebagai dokter ya. Pasien yang sudah kita layani, di sini ada selesai. Kemudian pasien yang sedang kita layani dan di sini ada pasien batal kunjungan. Jadi bisa klik di sini misalnya selesai. Nah, ini pasien yang sudah selesai. Kemudian di sini pasien yang sedang dilayani. Oke. Sekarang kita masuk ke menu pasien yang sedang dilayani. Di menu My Patient, kemudian lihat. Ini tampilan pada akun dokter. Pertama ada rekam medis. Di sini bisa ngisi rekam medis yang disesuaikan dengan kondisi pasien atau disesuaikan dengan kondisi klinik masing-masing. Contoh di sini ada keperawatan, kemudian anamnesis, ini sudah diisi semua ya oleh pihak pendaftaran. Nah, ini sudah diambil dari pendaftaran. Ini juga sudah. Jadi dia sudah integrasi ya. Kemudian di pemeriksaan, sini memang kemarin tidak diisi. Kemudian di sini penilaian, ada diagnosis. Nah, diagnosis ini bisa ditutup saja ya panelnya. Kemudian di sini diagnosis ini bisa dimasukkan kode, bisa dicari dengan kodenya. Nah, misalnya J00 misalnya. Kemudian masukkan diagnosa dokter. Oke, kemudian simpan. Oke, ini sudah muncul ICD-10 yang primary. Kemudian bagaimana untuk menambahkan yang baru? Oke, tinggal tambah saja. Ini saya klik random ya. Simpan. Oke, nah di sini jadi ICD-10-nya sekunder. Kemudian bagaimana jika kita salah memasukkan? Ini ingin kita jadikan primary. Oke, di sini bisa kita klik diagnosis utama. Oke, sudah disimpan sebentar. Nah, ini sudah jadi primary dia, ICD-10-nya. Kemudian di sini ada penandaan gambar. Oke, bisa diklik 2 kali. Yakin ya. Nah, di sini ada jenis, contoh koordinatnya mau kotak, free draw, segitiga. Warnanya hitam, merah, biru, putih. Di sini tinggal klik saja ya.
mau gambar yang mana. Nah, di sini muncul 1, 2. Nah, di masing-masing nomor ini bisa dikasih keterangan. Di sini 1, di sini 2. Oke, ini keterangan umum, bisa disimpan. Di sini ada hasil penandaan gambar yang sebelumnya ya. Nah, ini 1, 2 ini tadi. Kemudian perencanaan. Di sini rencana terapi. Nah, di sini ada kontrol ya. Ini untuk rumah sakit nih biasanya nih. Cuman mungkin nanti ada teman-teman ada yang tahu ya bagaimana memakai fungsi ini di klinik. Juga saya kurang tahu. Kemudian di sini ada CPPT. Nah, ini juga biasanya kan di rumah sakit ya. Mungkin ada teman-teman juga yang tahu bagaimana penggunaan CPPT di klinik. Ini oke. Kemudian di sini ada resume medis. Nah, resume medis ini diambil dari isian kita tadi ya. Nah, sekali lagi nih juga saya kurang tahu ya. Resume medis ini apakah kita mengisi dari sini ataukah cukup dari menu-menu rekam medis ini. Mungkin teman-teman yang lain juga ada saran, ada masukan ya mengenai isian ini, bagaimana harus mengisinya yang baik dan benar. Jadi di sini saya cuma menyampaikan hal teknis saja ya, bukan memberitahu apa saja yang wajib diisi, bukan. Kemudian di sini lanjut ke penerbitan surat. Nah, jika ingin menerbitkan surat, contoh surat sakit, ini nomornya sudah generate by system ya, sudah otomatis. Tanggalnya, misal tanggal hari ini, lama istirahatnya 1 hari misal. Keterangannya itu demam. Oke, bisa teman-teman simpan. Kemudian di sini bisa dicetak. Tunggu agak lama. Nah, di sini muncul. Kemudian di sini bisa tanda tangan ya. Di sini ada logo tanda tangan. Bisa diklik. Oke, sudah diklik belum ya? Sebentar, ini bisa dicek daftar dokumen telah ditandatangan. Klik lagi ya. Saya reload aja. Oke, ini sudah ditanda tangan nih sepertinya. Jadi sudah ditanda tangan, bisa di final ya. Final tanda tangan sehingga bisa tersimpan di database. Jadi kalau saya reload lagi, nah ini muncul nih. Jadi ini kan ini surat yang belum ditanda tangan, bisa diklik saja. Nah, ini akan muncul surat yang sudah ditantangani ya. Saya close. Kemudian di sini ada surat of name. Ini untuk rumah sakit biasanya ya. Kemudian surat sehat. Nah, surat sehat ini oke, di sini masih rawat inap, nggak masalah. Kemudian di sini ada surat kelahiran. Oke, kemudian apalagi yang harus diisi dokter ya untuk untuk klinik sederhana pertama gitu ya, yang ada poli umum sama poli gigi aja, nggak ada laboratorium gitu. Ini untuk tutorial kali ini ya. Jadi di sini ada menu layanan. Jadi ada banyak tindakan yang bisa diisi ya. Misalnya dia cek kolesterol. Atau ini aja deh. Konsultasi dokter umum. Nih. Oke, kalau ada tenaga medis bisa ditambah. Jika tidak ada bisa langsung simpan. Oke, di sini sudah. Kemudian masuk ke resep. Di sini untuk mengirim resep dari poli ke farmasi, silakan klik menu resep, kemudian pilih depo layanan. Nah, depo layanan ini sudah disetting sebelumnya ya, di mastering data sudah disetting. Jadi bisa pilih apakah apotek atau instalasi farmasi.
Di sini saya pilih instalasi farmasi. Ini ada dokter pemberi resep. Kemudian di sini ada pemberi resep. Jadi kalau ada salah satu yang hilang, bisa teman-teman isi kembali, tinggal diklik. Bentar ya. Oke, ini ada gangguan. Nah, jadi kita pilih lagi instalasi farmasi. Ini biasanya terisi otomatis. Apabila ini kosong, teman-teman bisa tulis saja ya namanya. Kemudian ini juga terisi otomatis karena saat saya menginput data pegawai dokter, saya buatkan nomor telepon ponsel sehingga dia terisi otomatis. Nah, di sini kita masuk bagaimana caranya untuk menambah obat. Setelah saya pilih depo layanan, kemudian saya pilih nama obat, bisa diisi misal paracetamol ya. Paracetamol tablet, jumlahnya misal 10. Kemudian aturan pakai, misal 12 jam per 12 jam, dosis sekali minum, misalnya ini saya random ya, karena saya bukan orang kesehatan. Jadi saya random. Kemudian rute pemberian ini oral. Nah, di sini ada aturan tambahan. Aturan tambahan misalnya setelah makan. Oke, di sini bisa buat resep ya. Kemudian bagaimana dengan resep racikan? Di sini ada resep racikan. Jadi bisa diisi nama obatnya. Contoh lagi, Ambroxol misalnya, amlodipin, dosisnya berapa? Misalnya dosisnya 5. Nah, di sini bisa ditambah lagi. Nah, ini sering ditanyakan nih. Nah, ini dosisnya hilang ya. Nah, ini karena layarnya aja yang kurang besar ya, jadi bisa ditarik ke kanan sedikit. Oke, di sini dosisnya sudah kelihatan. Jadi teman-teman bisa tambah obat yang ingin diracik. Sini saya random ya. Oke, kemudian bisa ditambah terus atau mau cancel untuk dihapus. Di sini ada petunjuk peracikan puyer misal. Ini misal 10. Frekuensinya kita lagi loading. Oke, rutenya oral, aturan tidak saya isi ya. Oke, di sini sudah buat resepnya. Kalau sudah yakin, bisa di sini untuk tambahan ya. Kalau untuk anak-anak misal BB-nya berapa, bisa lihat di pemeriksaan di nutrisi. Nah, di sini ada nih berat badan dan tinggi badan. Jadi bisa diisi di sini. Berat badan misalnya 20, tinggi badan misalnya 100. Oke, diagnosanya misalnya demam. Oke. Kalau ada gangguan fungsi ginjal, bisa langsung sekarang kirim order ya, kirim order ke farmasi. Sebentar. Oh, ini hilang nih karena deponya ini hilang lagi. Oke. Saya kirim order. Oke, ini order Anda telah terkirim ke tujuan. Bagaimana melihat riwayat order ya? Di sini daftar order, ada daftar order. Nah, ini resep-resep yang kita order, tapi di sini belum diterima oleh farmasi. Jadi kita bisa batalkan order tersebut ya. Jadi bisa dibatalkan, kemudian buat ulang, kirim lagi. Nanti bisa masuk ke farmasi. Sedangkan ini menuntut data riwayat resep yang sudah kita order, yang sudah di ACC. Sama aja nih. Oke. Udah sampai sini. Bisa kembali lagi ke rekam medis, kemudian finalkan. Jangan lupa difinalkan rekam medisnya. Di sini ada final rekam medis, oke. Di sini kita finalkan, kemudian setelah selesai final rekam medis dan pengunjung telah keluar, di sini bisa difinalkan juga kunjungannya. Nah, Anda ingin menyelesaikan kunjungan, oke. Ya. Kemudian sudah selesai,
bisa di close. Bisa di close, kemudian di sini bisa di reload ya. Bisa disegarkan. Nah, pasien sudah selesai ditangani. Jadi bisa lihat lagi di sini di bagian selesai. Nah, di sini ada yang sudah selesai. Statusnya selesai ya. Jadi untuk melihat kembali ada pasien baru, bisa tunggu saja di sini atau diklik lagi My Patient. Nah, di sini di refresh ya, disegarkan. Oke. Sekian tutorial untuk akun dokter. Bagaimana caranya untuk menerima pasien, kemudian mengisi rekam medis, mengisi tindakan, dan mengirimkan resep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.